Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sebelumnya sudah memilih saya. Saya Eka Sudarmaji. Saya sebagai praktisi juga sebagai lecturer. Demikian perkenalan saya hari ini. Oke, silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Mudah-mudahan saya bisa jawab. Oke. Pertanyaan pertama, Bapak sebagai pemilik sekaligus pemimpin usaha furnitur waktu itu, apa tantangan terbesar yang biasanya Bapak hadapi dalam menjalankan bisnis dan memimpin tim Bapak? Oke. Tantangan paling berat adalah bagaimana kita sebagai leader yang bertanggung jawab terhadap staff kemudian anak buah kita di nah, tantangan terbesarnya adalah saya harus memberikan bagaimana memberikan kompensasi yang cukup kepada anak. Jadi saya bersyukur karena saya bisa memberikan kompensasi yang cukup. Jadi saya bisa memberikan hak-hak mereka secara finansial untuk mereka nikmati setelah ditutupnya perusahaan. Demikian. Oke, lanjut ke pertanyaan kedua ya Pak. Boleh. Tadi dalam menjalankan usaha pasti kan ada banyak tugas dan target yang harus Bapak capai ya. Nah, gimana Bapak biasanya menentukan mana yang harus diprioritaskan terlebih dahulu? Oke. Jadi yang diprioritaskan, saya selalu menyusun ada yang paling menyusun prioritas itu berdasarkan tingkatan. Saya nyebutnya adalah Lincoln Matrix. Jadi kalau ada yang bisa saya wakilkan, ya kan? Karena pada dasarnya sebagai pemimpin itu adalah bagaimana kita mendidik anak buah untuk bisa menjalankan pekerjaannya secara independen itu. Ya. Jadi saya selalu ada anak buah yang melakukan, saya memberikan wewenang kemudian mengajari mereka supaya pekerjaan saya tidak terlalu besar. Karena pada dasarnya saya selalu menekankan pada aspek yang disebut, saya belajar soal manajemen. Jadi manajemen itu adalah getting done with people. Jadi kalau semua yang saya kerjakan kemudian itu bukan manajemen. Jadi saya selalu memberikan kebebasan kemudian mengajarkan bagaimana mereka bisa menghandle pekerjaan saya yang bahkan yang paling penting. Jadi, salah satunya adalah menemui klien, merchandiser. Saya berikan mereka menang, kemudian saya memberikan mereka range untuk margin yang akan kami terapkan. Jadi negosiasi harga juga mereka bisa. Demikian. Oke. Oke, ini masuk pertanyaan ketiga ya Pak. Ya. Selama Bapak menjadi pemimpin ya, gimana cara Bapak terus belajar dan mengembangkan kemampuan kepemimpinan Bapak supaya tetap bisa mengikuti perubahan dan perkembangan bisnisnya? Oke. Jadi bisnis itu fluid. Jadi bisnis itu kan memang dia berkembang terus, ya. Dia selalu berubah sesuai dengan tren. Saya selalu belajar bagaimana paling penting adalah bagaimana kita beradaptasi pada kemauan klien. Jadi ada satu inovasi yang kami jalankan sebetulnya, salah satunya adalah bagaimana kita mengikut sertakan klien dalam mendesain dari produk kita. Kemudian mereka diberikan kebebasan untuk memilih dari beberapa desain yang mereka pilih, yang mereka buat. Ya, karena mereka bikin desain, kemudian kita yang bikin prototipenya, kemudian kita presentasikan mereka. Mereka diberikan wewenang untuk memilih mana desain mereka yang dia suka. Nah, ini saya lakukan karena kalau mereka bikin desain, ya bukan desain dari kita, mereka bikin desain, kemudian kita mengakomodasi desain dia, itu ada semacam binding engagement dari kadang-kadang orang. Kalau kita ada ide kita yang diambil, kemudian diakomodasi sama orang, kita akan merasa terbang. Nah, para merchandiser adalah ujung tombak dari para importer. Nah, kalau mereka memberikan desain sendiri, tentu mereka akan bertanggung jawab untuk membeli produk dari desain mereka sendiri. Itu yang saya terus jalankan. Kemudian setiap tahun juga mengupdate tren. Kita selalu ngecek, ada selalu perusahaan yang mengeluarkan
tren warna hari ini apa. Jadi kita nggak bisa bikin produk kemudian kita nggak lihat tren, kita belajar tren dari warna yang lain, nggak gitu. Kita kalau bisnis kita lihat market research trend, kemudian kita pelajari kira-kira tahun 2027 nih tren warna apa ya, itu yang saya biasa jalankan. Untuk belajar, saya terus belajar itu. Selanjutnya ini pertanyaan terakhir dari saya, nanti bakal dilanjutin sama rekan saya. Oke. Jadi kalau dari pertanyaan terakhir dari saya, pernah nggak Bapak ada di situasi sulit atau kayak krisis gitu yang cukup besar selama Bapak mimpin perusahaannya? Kalau misalkan pernah, gimana Bapak menghadapi situasi tersebut dan mengarahkan tim untuk keluar dari masalah itu? Oke. Selalu ada masalah problem itu, apa bisnis itu. Bisnis yang masalah yang paling besar yang pernah saya hadapi adalah ketika saat itu saya mengirimkan, kalau tidak salah hampir 7 kontainer ke Amerika Selatan, kemudian hampir seluruh 7 kontainernya adalah basah. Jadi seperti ada air di dalam kontainer itu. Nah, itu mengakibatkan semua yang ada di dalam 7 kontainer itu rusak semua. Dan klien untuk kami untuk membayarkan di produknya juga membayarkan biaya kapal. Itu situasi yang menurut saya agak sulit kalau kita tidak melayani customer. Itu kan kalau kita tidak mengakomodasi klaim mereka, maka kita akan kehilangan klien. Ya, salah satu yang menurut saya paling sulit, karena negosiasinya juga panjang. Kemudian kami masuk ke dalam kesepakatan gitu ya, kalau kami akan ganti barangnya, karena bukan kesalahan kami bahwa barang itu basah. Bisa saja kapal itu ketika dia berlayar memasuki lingkungan di mana topan terjadi, jadi mengakibatkan dew atau air di dalam kontainer muncul. Kami mengganti produknya, tetapi kami juga diberikan tambahan order untuk mengcover kerugian kami. Jadi sebenarnya kalau kami juga ganti produknya itu artinya kami harus ganti itu produk yang rugi. Tapi bagaimana kami menutup kerugian ini adalah dari order, dari tambahan order. Kami minta di order lebih banyak untuk menutup kerugian. Itu yang menurut saya yang paling berat. Itu tentu bukan karena kesalahan anak buah, tapi itu melakukan efeknya sampai ke anak buah juga ini. Ya, kita seluruh insentif bonus pada saat itu kami stop gitu. Demikian. Oke, jadi pertanyaan selanjutnya, menjadi pemimpin kan tentunya membawa banyak tanggung jawab Betul. dan tekanan juga nih. Betul. Terus bagaimana cara Bapak mengelola stres dan menjaga keseimbangan agar tetap bisa mengambil keputusan yang baik? Bisnis itu selalu penuh stres ya. Yang nggak bisa bilang nggak bisa stres ya. Mungkin levelnya juga bisa sampai saya mengalami level stres yang sangat berat gitu ya. Saya yakin juga banyak bisnis sebetulnya karena level stresnya yang luar biasa itu. Ketika saya dari proyek untuk pemasangan lampu gitu, saya selalu berdoa karena kan pasang lampu bisa jadi di aula auditorium yang tingginya bisa 20 meter, 30 meter. Jadi di samping kita cover asuransi untuk orang yang pasang, tapi juga kita selalu berdoa supaya tidak ada masalah dengan pemasangan ini. Ya, itu biasanya yang bisa saya lakukan. Karena kalau rasanya ya karena tidak ada jalan lain gitu ya, kalau bagaimana menghilangkan stres. Tentu resiko sudah di cover, tapi kemudian ada sesuatu yang walaupun itu sudah di cover kan kita mesti tanggung jawab secara pemimpin gitu ya. Kalau dia pasang lampu 20 meter kemudian jatuh, ya kan kemudian meninggal, ya kan asuransi cover, tapi kan kita bertanggung jawab terhadap keluarga dan anak atau istri. Nah, sebelum dimulai itu biasanya kami ngomongnya kita berdoa. Ini saya selalu juga berdoa supaya itu tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Ya, jadi stres itu selalu ada sebetulnya. Oke, jadi sebagai penutup nih Pak, ada pesan atau nasihat tentang kepemimpinan yang
ingin Bapak sampaikan kepada Oke. kami nih sebagai mahasiswa Iya. yang sedang mempersiapkan diri untuk dunia kerja dan di masa depan? Jadi kalau nasihat saya adalah pertama, kalau kita mau jadi pemimpin, ya kita mesti bergaul pada teman-teman yang juga bermimpi menjadi pemimpin. Ya, jadi kita bertanggung jawab terhadap diri kita sendiri. Ya, kita semua punya mimpi. Ya, apa yang akan kita lakukan, apa yang akan menjadi diri kita 5 tahun kemudian, 10 tahun kemudian. Kita juga harus berpikir bagaimana caranya punya integritas gitu. Itu artinya kejujuran itu paling, menurut saya paling penting. Itu diferensiasi dari kalau IQ mungkin ya mirip-mirip, tapi yang hari ini adalah bagaimana kita punya integrasi, punya kejujuran, dan kita akan terus bertanggung kepada kita juga ke orang lain. Jadi itu yang agak sulit gitu. Jadi saya selalu sarankan ke anak-anak saya jujur, yaitu salah satu diferensiasi kita gitu. Bisa saja kita tidak pintar, ya kemudian tidak kompeten, tapi kalau kita pikir kadang-kadang kita bisa jadi yang terpilih gitu. Nah, sebagai anak muda tentu banyak belajar, tadi bergaul dengan tidak salah bergaul, kemudian terapkan pikiran, mulai menerapkan belajar bagaimana melakukan pendidikan itu di tempat kerja, tempat sekolah, kan, di kerjaan, kepada teman, kepada guru, kepada orang tua, ya demikian sih. Jadi yang paling penting jujur ya Pak. Jujur, honesty, ada namanya integrity. Ya, jadi itu yang paling penting. Kalau kita nggak jujur, gimana caranya kita mau berhasil ya kan? Iya. Kan gitu. Ya mungkin udah segitu aja Cukup sih, ya? Pak. Cukup, Pak. Oke. Terima kasih Pak. Terima kasih banyak Pak. Sama-sama. Atas Semoga punya insight ya. Amin. Oke.